Ya, kayaknya menarik ya kalau setiap hari bisa ngobrol gitu ya. Jadi tidaknya ada ya pertambahan ya. Syukur-syukur ada pertumbuhan gitu ya. Jadi ada pertambahan, ada pertumbuhan. Saya sendiri tiap hari itu ya nambah bacaan gitu ya. Jadi terlalu eman ya, kita diberi kesempatan di dunia, tapi kita tidak membaca. Oke, kemarin kita sudah membahas soal know about sama to know. Dan ini saya kira bisa menjadi apa ya? Semalam ngobrol sama Bang Dani ya di Semarang. Jadi ini metode pengenalan diri gitu ya. Bisa menjadi metode pengenalan diri. Ada mengenal diri melalui, ada mengenal diri pada dirinya sendiri ya, pada diri sendiri. Ini menjadi dasar ya, pembelajaran spiritualitas gitu ya. Ini panjang ini. Mengenal diri melalui itu kan levelnya ya apa ilmu yakin gitu ya. Tidak sampai pada hakul yakin. Makanya mengenal diri pada diri sendiri itu mesti harus lewat ilallah gitu kan ya. Kalau kita mau sampai pada kebenaran. Jadi untuk mengenal diri pada diri sendiri itu mesti transformasi diri gitu ya. Harus transformasi diri. Kemarin saya udah mulai oret-oret ada manusia non-dual ya. Jadi manusia non-dual adalah manusia dengan kesadaran ilahiyah yang berpartisipasi dalam sistem kewargaannya gitu ya. Jadi ini teori tentang manusia. Coba ini sendirilah kita definisikan sendiri. Sementara manusia dualitas adalah manusia yang berkesadaran individu yang menuju mewarga. Ya toh? Mewarga aja masih OTW gitu. Kapan berpartisipasinya gitu ya. Jadi tidak mungkin kita bisa berpartisipasi di dalam semua dimensi kewargaan tanpa mentransformasi diri dalam atau pada ilallah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu catatan saya. Gitu. Tetapi juga tidak mengingkari bahwa memang ada macam-macam dalam catatan saya pribadi ada tiga aliran spiritualitas gitu ya. Spiritualitas. Ada aliran antroposentris. Dalam catatan saya tentu antroposentris ini adalah fokus untuk melepaskan sisi gelap dari kemanusiaan itu ya. Jadi orientasinya adalah melepaskan
sisi gelap kemanusiaan yang menyelimuti kemanusiaan. Shadow walk. Ini sebuah aliran spiritual saya kira ya. Kemudian ada aliran kosmosentris. Ini dulu pernah kita bahas. Itu dia bukan fokus melepaskan, tetapi fokus hadir saat ini gitu ya. Hadir saat ini. Nah, yang diajarkan oleh Mbah guru saya itu tauhid sentris. Tauhid sentris itu adalah fokus melarutkan diri, idfin wujudaka itu. Jadi melarutkan diri pada akar kepribadiannya itu ilallah. Ya kan? Orientasinya adalah fokus melarutkan diri pada akar kepribadiannya, pada akar kepribadian, yaitu ilallah. Ya. Jadi ini aliran orientasi spiritual saya kira dalam catatan saya 3 ini deh. 3 ini. Yang menariknya adalah Hawkins itu menjelajahi ketiganya ini loh. Jadi silakan saja dipilih menurut saya. Tapi kalau dari peta kesadaran tuh Hawkins udah sampai pada sini arahnya itu. Nanti dibedain 500, 600, ini 700 plus. Gitu ya. Tapi itu dalam pembacaan saya, silakan teman-teman baca di buku-buku Hawkins ya, sama kuliah-kuliah langsungnya gitu. Itu satu. Oke. Nah, masalahnya adalah di masyarakat ya, terutama di kalangan umat Islam itu ya bahwa ilallah ini nggak dianggap jalur spiritual, ini dianggap dogma agama gitu kan ya. Padahal tuh ini adalah metodologi sebenarnya untuk sampai pada kebenaran diri gitu ya. Untuk sampai pada kebenaran diri. Nah, kemudian setelah diri sudah mengakar pada ilallah ya, setelah diri itu mengakar pada ilallah, dan itu prosesnya akan proses tazkiyah ya. Prosesnya proses yuzaki terus menerus. Ketika itu kemudian gerak menuju ilallah ini adalah gerak yang disebut sebagai gerak freedom from, membebaskan diri dari semua kegelapan gitu ya. Gerak freedom from. Gerak ilallah itu adalah gerak freedom from gitu ya. Lalu nanti setelah freedom from, nanti freedom to. Gerak mewargah ya toh? Gerak mewargah. Nah, itu kemudian secara teologis dalam pemikiran saya atau dalam kesadaran saya, gerak mewarga inilah yang itu kemudian menjadi prinsip Muhammad Rasulullah gitu kan ya. Freedom to gitu. Ini freedom from, nanti freedom to, kesadaran ilahi itu mewarga. Itu secara pernyataan syahadatnya itu Muhammad Rasulullah itu kan.
Jadi contoh cara mewarga secara tuntas, secara komprehensif itu ada pada sosok uswanya itu gitu kan ya. Itu termasuk aliran spiritual di PCI itu seperti itu. Tapi ada juga orang yang hanya, ya udah Bang, aku hanya mau freedom to-nya nanti aku pakai yang lain. Monggo gitu kan ya. Monggo. Jadi tidak ada apa namanya. Silakan saja gitu, itu kan bebas gitu ya. Yang penting satu hal yang kita mesti ini freedom from dulu deh ya toh. Nanti prinsip cara mewarganya itu nanti mau pakai siapa aja ya silakan saja ya. Itu tidak ada paksaan gitu. Tapi kita tidak mungkin kita berbeda pada hal yang paling mendasar, akar kepribadian kita yaitu ilallah gitu ya. Tidak mungkin kita berbeda di situ. Mungkin pada aspek freedom to-nya, uswah dalam kewargaan itu mungkin bisa berbeda ya. Tapi itu kita enggak ke sana. Silakan saja, ini memang kita PCI mencoba untuk hadir untuk seluruhnya gitu ya. Ya sudah, dan secara pribadi pada akhirnya akan punya pilihan masing-masing, itu ya monggo. Ini ya apa namanya ya, makin memperjelas apa sih di PCI gitu ya. Oke, sekarang kita bahas apa namanya itu Aukin ya. Jadi dengan pemahaman bahwa ada akar kepribadian, ada akar kewargaan gitu ya. Maka kemudian ilmu-ilmu tentang kita tidak akan membuat lagi dikotomi ilmu gitu dalam 3 sistem institusi ontologi. Jadi tidak mungkin. Jadi setelah kita paham sistem kepribadian ya, sistem kepribadian, kemudian sistem kewargaan, maka kemudian dari sini tidak akan lagi kita terjebak pada cara barat dalam mengklasifikasi ilmu gitu kan ya, dalam 3 kategori ontologi, epistem, pengalaman, dan aksiologi gitu. Tidak akan sampai ke sini gitu, tidak akan melakukan ini gitu ya. Ini nanti sulit ini kalau mau berpartisipasi harus melalui ini dulu gitu kan ya. Jadi kita di PCI kemarin sudah sampai pada manusia itu sulit belajarnya, habis umurnya tidak berpartisipasi karena mempelajari ilmu itu terlalu diterpisah-pisah gitu kan. Padahal kan fokusnya adalah amal. Ilmu tanpa amal kan juga ya apa? Maka kemudian ya kita mesti membuat sebuah sistem yang memungkinkan di mana ilmu dan amal itu bercampur menjadi satu kesatuan ya, tanpa terpisah-pisah. Jadi nggak mengilmui dulu lalu amal gitu ya. Tapi ketika dia satu sekaligus gitu. Sekaligus. Ini ya, coba kita mungkin PCI bisa menyajikan model baru gitu ya dalam apa sih kok lama betul gitu ya. Lama benar ya berilmu, amalnya kadang-kadang ya kita lihat misalnya ya. Kita lihat orang kuliah itu kan berilmu tapi amalnya ya masih minim gitu. Mestinya sekaligus gitu, nambah ilmu 1, nambah amal 1 gitu kan. Nah, hal semacam itu hanya bisa terjadi kalau kita sistemnya itu kita beginikan gitu. Jadi ada sistem kepribadian yang kemudian itu ada sistem kewargaan gitu ya. Kewargaan. Jadi ada
Tidak perlu lagi kita membuat aksiologi gitu, karena kepribadian itu sekaligus kewargaan gitu kan ya. Seperti itu. Oke, itu ya, isu-isu terbaru dari PCI gitu ya. Persiapan yang mau naik ke dimensi 6 mesti memahami itu ya. Sekarang kita bahas yang paling basic soal ego gitu ya. Ego bukanlah kamu yang nyata. Ya. Ego is not the real you gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi yang ini gitu ya. You yang dualitas ini adalah you yang diketahui melalui gitu. Diketahui melalui contoh-contoh. Misalnya, siapa ya, Jo Aswar lah. Mas Camim ya, Mas Camim. Mas Camim kemudian merasa miskin ya. Mas Camim merasa miskin, merasa sebagai orang miskin, manusia miskin. Manusia miskin. Oke. Dari mana Mas Camim tahu kalau dirinya miskin? Dari mana Mas Camim tahu kalau dirinya miskin? Dari bank. Melalui catatan rekeningnya, ya, melalui catatan saldonya, saldo di bank siapa di bank, akhirnya Mas Camim tahu bahwa dirinya miskin karena sudah 3 bulan saldo 50.000 dan itu pasti sudah berkurang 10.000 tiap bulan gitu. Itu namanya mengenal diri melalui gitu ya. Sampai sini clear nggak sih? Coba dikonfirmasi dulu deh, konfirmasi dulu. Jadi all you itu adalah seluruh identitas diri yang diketahui melalui gitu ya. Melalui. Nah, oke, semuanya kalau bisa gitu ya. Oh, very clear. Oke, terus. Oke. Oke. Oke, terus confirm gitu ya. Jadi ya itu melekat gitu ya. Itu melekat all you itu gitu ya. Contoh yang lebih sering dilakukan oleh masyarakat gitu kan ya. Dia mengetahui dirinya melalui tubuhnya. Dia mengetahui dirinya melalui tubuhnya.
Nah, ketika tubuhnya sakit, lalu kemudian dia mendapatkan dirinya juga ikut sakit gitu. Jadi diri dipahami, diketahui melalui tubuh. Ini repot ini. Ini yang bikin industri rumah sakit naik terus tiap tahun gitu ya. Ini yang bikin industri farmasi naik terus setiap tahun. Kenapa? Masyarakat itu hanya mampu mengetahui dirinya lewat tubuhnya. Jadi ketika tubuhnya sakit, itu dirinya ikut sakit gitu ya. Jadi dan ini problem sosial gitu kan ya, problem sosial karena dia mengetahui dirinya melalui masa lalunya gitu kan ya. Dan untuk mentransformasi ini, ini tidak main-main ini. Ini harus mentransformasi akar kepribadiannya. Ini tidak main-main, tidak main-main. Jadi mentransformasi diri yang diketahui melalui, lalu kemudian diketahui pada dirinya sendiri, ini tidak main-main tugas ini. Inilah tugas freedom from, gitu ya. Inilah tugas para nabi, begitu kan ya. Membebaskan, memberi kabar gembira, gitu kan. Dan sekolah manapun tidak punya arah ke sini, gitu ya. Itu penting untuk dikatakan hari-hari ini gitu, bahwa sekolah manapun tidak punya orientasi itu. Makanya salah satu lahirnya PCI Institute itu untuk menggawangi proses transformasi diri sebagai program spiritual berbasis ilallah gitu ya. Tanpa perlu bertengkar dengan basis-basis yang lain, misalnya antroposentris atau kosmosentris. Yuk, bareng-bareng aja udah. Itu kan ya. Jadi enggak usah adu-adu ya. Dulu Mas Camim, Bang, kalau ini spiritual apa ini? Wes. Biarkan. Itu mendingan. Itu upaya untuk mengetahui diri. Atau untuk mengetahui diri, maka itu upaya untuk mengetahui Tuhannya, gitu kan ya. Ini tidak main-main, harus dipastikan ya, terutama yang masih muda-muda, ambil gerak freedom from, gitu ya. Ambil dulu gerak freedom from. Nah, masalahnya adalah orang tuanya gitu. Orang tuanya tidak kompatibel dalam sistem menuju freedom from, karena orang tuanya itu ini nih, orang tuanya ya pingin anaknya langsung mewarga gitu kan, pingin anak itu langsung mewarga, habis jadi kuliah itu untuk kepentingan mewarga, bukan untuk kepentingan idfin ya, mengubur wujudaka itu persoalan besar dalam sistem pendidikan kita, termasuk di pondok-pondok pesantren. Saya kira gagal mendefinisikan kurikulum mereka gitu ya. Tidak semua tentunya, karena saya termasuk yang dari pondok juga gitu. Nah, ini ada tulisan bagus dari Pak Sarip. Fakta yang merupakan dunia efek bukanlah sesuatu yang menjadi sandaran hakiki untuk mengetahui diri gitu ya. Ini keren ya. Udah jago-jago lah membuat definisi ini, hebat sudah. Jadi fakta itu tidak bisa menjadi akar dari kepribadian kita, tetapi fakta itu hanya bukti atau ya tanda dari kewargaan gitu kan ya. Jadi biar kita tidak jatuh pada dikotomis antara diri dan fakta. Ini ada dari Bu Riatmi, seorang guru kimia. Ya, transformasi memang sulit
Karena itu perlu tambah booster pelarut asam kuat untuk melarutkan ego. Keren, keren, keren. Keren ya. Dan Indonesia, saya mau mengajak teman-teman, yuk Indonesia kita selesaikan ya dengan sistem. Yuk selesaikan dulu akar kepridiriannya, ilallah. Habis itu nanti freedom tuh untuk berpartisipasi penuh dalam seluruh sistem kewargaan gitu ya. Nah, ini gerak kita gitu ya. Ini gerak ya, saya mengajak ya. Ya saya sebagai ya PCI begitu mengajak seluruh teman untuk berpartisipasi dalam gerak freedom from dan gerak freedom to gitu ya. Meskipun memang gerak freedom from ini di PC itu kan ada program-program, termasuk program begini kan, ini versi free, tetapi ada juga yang pingin ikut program freedom from itu secara intensif, ya kan? Nah, itu ada yang sebut MTLOC. Tapi ini juga kita yang free tiap hari, tapi ini kan umum ya, umum. Ya semoga teman-teman tetap walaupun umum itu ya tetap bisa mengambil pelajaran gitu ya, dalam rangka menuju freedom from. Gitu deh. Nah, persoalannya itu tadi gitu, seperti yang juga ditulis oleh Hawking di dalam bukunya, bahwa masyarakat itu orientasinya adalah bisa adaptif survive dalam kewargaan. Dia tidak peduli lagi dengan pencerahan gitu. Artinya masyarakat tidak punya lagi visi untuk membebaskan dirinya dari pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya semu, dari akar yang semu gitu kan ya. Jadi kita mesti membebaskan diri dulu dari akar semu itu ya. Itu kalau di orang pondokan ya, buku yang bagus tuh ya bukunya Imam Ghazali, Al-Munqidh ya, Binadolal gitu, bagus. Dan salah satu cara metodologi yang dianjurkan Imam Ghazali untuk proses ini adalah riyadhah, ya kan? Riyadhah itu ditirakati gitu ya, ditirakati. Dan metode riyadhah itu kan tidak ada di sistem schooling ya. Riyadhah itu khas pondok-pondok kuno saya kira gitu ya. Tinggal kemudian mestinya diukur proses riyadhah itu ya, biar cepat freedom from kita. Diukur. Jadi apa yang saya pelajari dari Hawking itu dia mengukur kecepatan riyadhah itu. Itu yang kayaknya perlu kita inspirasi ya dari Hawking untuk kita terapkan gitu ya. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan adalah mentransformasi diri yang diketahui melalui gitu. Karena itu bukan akar kepridirian. Jadi di sana ada disidentifikasi gitu ya. Yang namanya diri yang diketahui melalui itu bukan akar kepridirian, tetapi adalah diri dalam sistem kewargaannya, gitu kan ya. Diri dalam sistem kewargaan. Oke. Paling enggak ini jelas. Ayo bareng-bareng gitu, bareng-bareng belajarnya ya. Pokoknya nah bisa juga ini ada imajinasi kreatif dari Mas Amin Cihui gitu ya. Mas Amin Cihui, gerak freedom from itu adalah
era Makkiyah, kalau dalam sejarah Nabi itu, sementara era gerak Freedom 2 itu era Madaniyah, monggo ya. Sip. Imajinasinya kreatif dan indah ini ya. Silakan dikembangkan gitu ya. Silakan. Oke, menarik ini. Mas Amin ya, Amin Cihui gitu ya. Di Surabaya apa Jakarta nih? Gitu ya, oke. Ini kita mesti punya kewajiban itu gitu ya, membebaskan akar menuntaskan akar kepridirian kita. Biar kemudian tuh gerakan spiritual di Indonesia ini gerakan yang punya definisi kuat ya. Kadang-kadang kan gerakan spiritual yang kita lihat itu meditasi misalnya, bukan tapi arahnya relaksasi misalnya kan. Tentu saja ada teman-teman saya yang punya kelas meditasi arahnya pencerahan itu ada gitu ya. Bukan itu yang saya maksud gitu. Biasanya orang menggampangkan gitu ya, ini teman-teman saya menyederhanakan istilah spiritual itu menjadi meditasi misalnya. Atau arahnya malah okul gitu kan ya. Ini ya. Jangan ya. Ya ini kita perlu bedakan saja gitu kan ya. Bukan kita benci, ngapain benci gitu kan ya. Hanya perlu kita bedakan dari tinjauan ilmu gitu kan ya. Namanya ilmu itu kan selalu memperjelas. Oke. Jadi pagi ini itu dulu, bahwa ego itu not the real you gitu ya. Not the real you. Teman-teman kalau yang ingin lebih cepat mendalam, mempelajari proses transformasi dari old you ke new you, monggo. Jalurnya banyak. Jalur seperti hari ini tersedia setiap hari insya Allah kalau sehat terus gitu ya. Mohon doanya PCI juga makin kreatif bikin program ya. Nggak hanya Senin sampai Rabu, sekarang tuh Senin sampai Senin gitu ya. Semoga tetap berlanjut. Yang kedua itu ada yang model beda buku ya. Itu sudah ada situsnya www.pciinstitute.id gitu ya. Silakan ke sana juga untuk mempercepat proses transformasi dirinya gitu ya. Yang ketiga itu lewat komunitas mentoring. Yang sudah aktif di mentoring silakan dijadwalkan proses pembelajaran biar cepat gitu kan. Biar kewargaannya itu tuntas gitu kan ya. Nah, ini ada yang baru ya dari websitenya PCI. Ini ada sampel gitu ya. Silakan Nah, ini harusnya ada 2 ini, tapi kok pendahuluan 1 masih ini. Harusnya ada 2 ini ya, biar orang tahu gitu ya. Ini banyak kok. Nanti tak suruh Haidar upload. Bisa diakses semua dalam rangka untuk jadi seluruh program di PC itu dalam rangka untuk transformasi diri dari old you ke new you, dari diri yang diketahui melalui menjadi diri yang diketahui pada akarnya yang sejati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Mengingatkan ya, MTLOC pekan depan tanggal 20 Mei ya, Jumat sampai Minggu. Teman-teman yang sudah ikutan bisa riset, atau yang pengen join juga silakan. Juga Senin besok tanggal 16 kita juga ada menuju dimensi 5 ya. Jadi teman-teman yang pengen join bisa segera daftar. Terima kasih, kita bertemu besok insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.